Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Arifianto. Saya merupakan dosen yang berhome base di Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember. Selain mengajar, saya juga menjabat sebagai Kepala Lembaga Pengembangan Layanan kepada Mahasiswa dan Alumni. Untuk kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan RPS dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Mata kuliah ini memberikan kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan konsep rekayasa perangkat lunak dan membuat dokumen RPL dengan baik dan benar. Mata kuliah ini diselenggarakan di semester 4 sebanyak 4 SKS. Adapun KAD atau kompetisi akhir yang direncanakan untuk mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak ini, yang pertama adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan konsep rekayasa perangkat lunak, mampu menjelaskan SDLC atau System Development Lifecycle. Yang selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan sistem request, mampu menjelaskan dan membuat sistem request, mampu menjelaskan dan membuat use case model. Mahasiswa mampu menjelaskan dan membuat use case specification. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan dan membuat software requirement specification. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan dan membuat dokumen perangkat lunak. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas dalam mata kuliah ini sepanjang satu semester antara lain rekayasa perangkat lunak, System Development Lifecycle, System Request, Business Process Model, Use Case Model, Use Case Specification, dan yang terakhir Software Requirement Specification. Dalam melakukan pembelajaran, saya menggunakan metode pembelajaran DIA atau Delivery Interaction Assessment. Untuk delivery, saya menggunakan textbooks, beberapa textbooks. Kemudian saya juga membuat project based learning, di mana dalam project based learning tersebut mahasiswa akan diberikan sebuah tugas dalam setiap perkuliahannya. Adapun buku textbook yang saya gunakan sebagai berikut. Ada Rekayasa Perangkat Lunak buku pertama, buku kedua Software Engineering, kemudian ada Computing and Information Science, dan System Analysis and Design edisi ke-8. Untuk bagian interaction, selain interaksi di kelas, saya juga menggunakan dua metode yang lain. Yang pertama, saya menggunakan Learning Management System, di mana LMS ini di Unmu Jember disebut sebagai e-study. Melalui e-study ini, saya memberikan sumber-sumber pengetahuan bagi mahasiswa, bisa berupa buku, teks, maupun video. Semua bisa diakses oleh mahasiswa yang telah melakukan enroll di mata kuliah saya. Selanjutnya, saya juga menggunakan WhatsApp Group sebagai sarana diskusi agar komunikasi dan diskusi dengan mahasiswa bisa berjalan lebih aktif. Selanjutnya, di bagian asesmen, saya tetap menggunakan LMS sebagai sarana untuk memberikan tugas untuk setiap akhir pertemuan, sehingga saya dapat mengukur pengetahuan atau tingkat penerimaan mahasiswa untuk setiap topik yang saya ajarkan. Selanjutnya, untuk persentase nilai yang saya berikan kepada mahasiswa yaitu keaktifan 30%, tugas 30%, UTS 20%, sedangkan UAS 40%. Berikut merupakan contoh dari pembelajaran yang terjadi di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mohon diaktifkan kameranya biar bisa terlihat. Oke, sebelum kita mulai acara hari ini, kita awali dulu dengan doa. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan barokah tentunya nanti. Sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Dapat diakhiri. Saya share
absensi ya, silakan absen dulu. 2 menit mungkin cukup ya, tidak perlu terlalu lama. Silakan di-scan melalui aplikasi SIA for Mobile. Oke, saya start dulu PowerPoint-nya. Oke, kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari tentang proses-proses perangkat lunak atau software proses. Sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, saya ingin review minggu lalu. Minggu lalu apa yang dimaksud dengan kebutuhan perangkat lunak? Ada yang bisa menjelaskan mungkin? Apa yang dimaksud dengan kebutuhan perangkat lunak? Masih ingat? Contohnya, kalau misalnya tidak bisa menjelaskan, contohnya apa? Kebutuhan perangkat lunak. Kalau misalnya sebuah instansi membuat sebuah software absensi misalnya. Nah, kebutuhan perangkat lunaknya apa? Masih ingat? Yuk, guys. Baru bangun. Data mahasiswa. Data mahasiswa. Ya, apalagi? Yang lain? Apa yang dimaksud dengan kebutuhan perangkat lunak? Contohnya apa? Kalau misalnya sebuah perusahaan ingin membuat software absensi, kebutuhan perangkat lunaknya apa? Tadi sudah ada usulan data mahasiswa, data layak data yang absen gitu ya, entah itu pegawai, karyawan atau mahasiswa, siswa. Gitu. Apalagi? Nggak ada? Oke. Ingat bahwa minggu lalu saya tekankan beberapa kali karena ini memang tiap tahun selalu jadi kendala gitu ya, bahwa kebutuhan perangkat lunak bukan kebutuhan agar perangkat lunak tersebut berjalan. Masih ingat? Tapi apa? Kebutuhan perangkat lunak bukan kebutuhan agar perangkat lunak tersebut berjalan. Akan tetapi adalah kebutuhan yang mendasari kenapa perangkat lunak tersebut harus dibuat, ya. Jadi kalau absensi contohnya apa? Kebutuhan yang mendasari kenapa kok perangkat lunak tersebut dibuat. Contohnya kalau absensi. Masih lupa? Contohnya banyaknya karyawan yang titip absen. Banyaknya karyawan yang bolos. Gitu ya. Sehingga perlu dibuat sistem informasi absensi. Gitu. Oke, kita lanjut. Materi hari ini adalah tentang proses perangkat lunak. Nah, ini topik-topik yang akan kita pelajari hari ini. Ada proses perangkat lunak itu sendiri, kemudian aktivitas fundamental di dalam RPL, kemudian deskripsi proses perangkat lunak. Yang jelas kita akan mendalami masing-masing aktivitas fundamental di dalam RPL ini. Sebentar, next. Nah, ini pengertiannya. Bahwa proses perangkat lunak
atau software proses adalah sekumpulan aktivitas yang saling terkait atau berkaitan di dalam sebuah produksi perangkat lunak. Yang dimana aktivitas-aktivitas tersebut bisa berbentuk pengembangan perangkat lunak, memodifikasi sistem yang sudah ada, atau menggabungkan beberapa komponen. Nah, ini hati-hati terjebak lagi seperti minggu lalu. Kalau minggu lalu itu pengertian tentang kebutuhan perangkat lunak itu bukan kebutuhan agar perangkat lunak tersebut berjalan, tapi kebutuhan yang mendasari kenapa perangkat lunak tersebut sampai dibuat. Kalau yang proses perangkat lunak itu bukan proses yang terjadi di perangkat lunak tersebut, ya. Jadi bukan proses, kalau absensi itu ada proses merekam sidik jari, kemudian disimpan, diambil datanya, kemudian disimpan jam masuknya, jam keluarnya, bukan itu. Tapi proses perangkat lunak itu adalah aktivitas yang saling berkaitan dalam sebuah produksi perangkat lunak. Produksinya apa saja? Bisa mengembangkan baru, bikin baru, develop gitu ya. Bisa memodifikasi sistem yang ada. Sistemnya sudah ada tapi butuh pengembangan, butuh evolusi, atau menggabungkan beberapa komponen-komponen yang sudah ada. Paham, guys? Paham ya? Halo? Paham, Pak, paham. Jangan ketiduran dulu. Nah, setiap proses dapat memiliki deskripsi yang terdiri dari yang pertama produk. Produk ini adalah keluaran sebuah proses. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Misal, kalau proses aktivitas perancangan perangkat lunak itu produknya adalah model arsitektur. Gitu. Yang kedua, peranan atau rules, yaitu setiap orang yang terlibat dalam proses memiliki peranan yang spesifik. Contohnya manajer proyek, programmer, tester, lain-lain. Nah, Anda, teman-teman yang sudah masuk ke jurusan Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Jember ini, dulu begitu mau daftar, pengennya jadi apa? Saya nanti 4 tahun lagi, 3,5 tahun lagi, saya lulus akan menjadi apa? Manajer proyek, programmer, tester, atau ya pokoknya gak nganggur Pak gitu. Atau hanya mencari ijazah untuk jalan syaratnya ijazah gitu. Jadi lulusan Anda nanti jadi apa teman-teman? Programmer? Web development. Apa? Manajer, Pak, manajer. Manajer proyek. Apa lagi? Yang barusan sebelumnya? Web developer, Pak. Web developer. Oke. Developer banyak ya. Di dalam web developer itu ada macam-macam ya ini. Ada manajer proyek, ada programmer, ada tester, ada sistem analis dan lain sebagainya. Ada teknisi. Jadi, teman-teman, kalau misalnya Anda masuk ke sarjana S1 ya, S1 Teknik Informatika atau Sistem Informasi, harapannya keluar nanti nggak cuma jadi programmer. Kalau pengen jadi programmer, masuknya ke diploma. Di D3 Manajemen Informatika mungkin bisa. Itu nanti outputnya jadi programmer. Nah, Anda adalah orang yang di atas, satu level di atas programmer. Orang yang menggambarkan petanya apa yang harus dikoding oleh programmer. Nah, dalam hal ini itu namanya adalah sistem analis. Sistem analis ada macam-macam, nanti ada yang database analis, network analis, kemudian interface analis dan lain sebagainya. Nah, Anda yang bikin petanya. Jadi kalau misalnya nanti Anda pengen meminta si programmer gitu untuk pergi ke Surabaya, Anda yang bikin petanya bahwa programmer ya. Anda silakan berangkat ke Surabaya tapi harus lewat Tanggul, kemudian Jatiroto, Lumajang, Kelakah, Probolinggo, Pasuruan, Surabaya. Nah, si programmernya nggak boleh, Pak, saya pengennya mau lewat Banyuwangi. Gitu. Bisa nggak nyampe Surabaya ke Banyuwangi? Bisa lah. Bisa lah. Kalau nggak? Muter gitu ya. Hah? Oke. Jadi Anda menggambarkan peta. Termasuk peta kalau misalnya nanti di tengah jalan ada macet, ada pohon tumbang, ada apa, maka Anda harus belok kemana gitu ya. Nah, itu juga perlu digambarkan. Nah, sebagai sistem analis,
sebagai developer, Anda ini bikin gambarnya, bikin pemodelan, di mana nanti si programmer ini tinggal menerjemahkan desain Anda, menerjemahkan peta Anda tadi ke dalam bahasa pemrograman. Tapi jangan lupa bahwa sistem analis itu juga wajib bisa ngoding. Bahwa Anda harus jadi programmer dulu untuk sebelum jadi sistem analis. Kenapa? Agar apapun yang Anda desain nanti itu pasti bisa dikoding. Jangan sampai Anda bikin desain, bikin peta yang nggak mungkin bisa dilewati. Bikin desain yang nggak mungkin bisa dikoding. Gitu. Jadi kalau Anda bikin desain nanti sambil dibayangin, oh ini nanti caranya begini, codingnya begini. Gitu ya. Nanti tapi tidak perlu dilaksanakan. Yang melaksanakan adalah programmer. Gitu. Berikutnya adalah precondition dan postcondition, di mana ini adalah kondisi-kondisi yang harus terpenuhi pada saat sebelum Anda datang, sebelum dibuat sistem, kondisinya bagaimana. Kemudian setelah sistemnya datang, diimplementasikan post-condition yang diharapkan seperti apa. Ya, gap-nya seperti apa. Jadi sebelum dan sesudah harus ada perubahannya. Kalau nggak ada perubahannya buat apa bikin aplikasi gitu kan. Lanjut. Aktivitas fundamental ada 4. Ini sempat saya mention minggu lalu bahwa aktivitas di RPL itu ada spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, perancangan dan implementasi perangkat lunak, validasi, kemudian evolusi. Ya, setiap aktivitas bisa terdiri dari subaktivitas yang lain. Kita langsung masuk ke pengertiannya tiap-tiap aktivitas ini saja. Yang pertama adalah spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Nah, ini yang saya ingin tanyakan tadi ya. Apa sih kebutuhan perangkat lunak? Bahwa kebutuhan perangkat lunak itu bukan kebutuhan agar perangkat lunak tersebut jalan, tapi apa sih yang mendasari, kebutuhan apa sih yang mendasari sampai kok perangkat lunak ini dibutuhkan untuk dibuat, gitu ya. Nah, apa yang menjadi sub kegiatan di dalam spesifikasi perangkat lunak ini? Yang pertama visibility study. Apakah sistem ini memungkinkan untuk dibangun baik secara teknis maupun finansial? Contoh nih, minggu lalu saya menjelaskan tentang sistem absensi. Sistem absensi itu bisa pakai apa? Teknologinya? Minggu lalu teman-teman? Fingerprint. Fingerprint. Oke. Kalau fingerprint ternyata masih bisa titip absen enggak? Bisa. Masih bisa. Masih bisa. Titip dari data jari yang lain temannya gitu ya. Kemudian pakai apa lagi? Face ID. Face recognizer. Ya, face recognizer. Jadi dari CCTV, oh ini Pak Denny sudah datang, ini Pak Ijo sudah datang gitu kan. Tapi masalahnya bagaimana kalau misalnya ada karyawan yang mirip atau justru kembar, maka sistem akan kebingungan gitu ya. Kemudian ada apa lagi yang terakhir? QRIS ID, Pak. Ya retina scanner kayak di film-film gitu ya. Jadi kalau misalnya diintip gitu, retinanya dibaca, oh ini Pak Denny masuk, diintip lagi, oh ini bukan karyawan, diculek gitu misalnya ya. Jadi kembali lagi, secara teknis tiga-tiganya tadi mungkin, baik itu fingerprint, baik itu face recognizer, baik itu retina scanner, secara teknis mungkin bisa dilakukan. Akan tetapi secara finansial bagaimana? Apakah perusahaan tersebut mampu beli retina scanner? Karena yang paling memungkinkan untuk tidak titip absen itu ya retina scanner gitu ya. Nah, apakah perusahaan tersebut mampu untuk beli retina scanner? Kalau nggak bisa ya nggak usah dipaksakan. Kalau misalnya ternyata untuk pengadaan retina scanner terlalu mahal, maka kita harus downgrade, turun lagi. Yang memungkinkan adalah fingerprint tadi. Mungkin supaya tidak bisa tetap titip absen, tinggal diperkuat dengan aturan-aturan perusahaan, gitu ya. Sehingga ini yang namanya visibility study. Walaupun secara teknis memungkinkan, tapi secara finansial juga harus diperhitungkan, gitu ya. Kemudian setelah saya sudah tahu akan pakai teknologi apa, kemudian requirement elicitation and analysis. Kita harus mencari informasi, baik itu melalui observasi di lapangan secara langsung, baik itu wawancara, baik itu survei menggunakan kuesioner. Kebutuhan usernya ini apa gitu ya. Nah, caranya ada 2. Ada yang bottom up dari bawah, karyawan dulu yang diwawancara, diobservasi maunya bagaimana supaya karyawan itu bisa berjalan atau beroperasional dengan benar, dengan mudah, tanpa beban gitu ya, meminim kesalahan. Kemudian up
bottom up. Ke atasnya nanti laporan yang digunakan oleh pimpinan yang menyesuaikan dari kondisi di bawah. Kebalikannya ada top down. Top down itu pimpinannya dulu yang ditanya, maunya bagaimana Pak? Oh, maunya begini-begini. Nanti karyawan yang menyesuaikan. Nah, ini analisisnya gitu ya. Setelah saya tahu kebutuhannya, kemudian dibuatlah requirement specification. Bahwa untuk kebutuhan Anda nanti seperti ini dirancang di requirement specification, dan yang terakhir requirement validation. Di ACC atau tidak oleh owner atau oleh klien kita gitu ya. Pak, nanti untuk sistem informasinya seperti ini, kebutuhannya ini, mungkin harganya juga ya, harga proyeknya kan seperti ini. Nah, kalau sudah validasi, baru masuk ke tahapan berikutnya. Ini prosesnya. Jadi yang pertama visibility study, dicek dulu kemampuan keuangannya bagaimana, teknologi yang memungkinkan apa, muncullah visibility report atau laporan visibilitas. Kemudian requirement elicitation and analysis, dari sini muncullah produknya tadi, sistem model. Tahuan sistem modelnya, kemudian requirement specification, muncul user and system requirement, dan yang terakhir pada saat requirement validation ini ada requirement dokumen. Nah, requirement dokumen ini harus disahkan, disetujui, ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik developer maupun kliennya gitu ya. Sehingga nanti pada saat ada kebutuhan tambahan, Anda sudah kuat bahwa kebutuhan yang ini ABC, misalnya kita sudah sepakat ABCD, kemudian pada saat nanti sudah jadi dan klien itu masih minta yang E gitu misalnya, ya boleh Pak, tapi beda kesepakatan, kita buat kesepakatan yang baru, tidak masuk dalam kesepakatan yang ini gitu, sehingga proyek Anda segera selesai gitu. Oke, sebelum masuk ke tahapan berikutnya, ada yang ditanyakan? Masih jelas? Oke, masih jelas. Lanjut. Ada masuk yang berikutnya adalah perancangan dan validasi perangkat lunak. Nah, tahap ini adalah membangun dari yang tadi dimodelkan, kemudian dibangun pembangunan perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang telah didefinisikan. Kita sudah punya kebutuhannya nih. Kebutuhannya misalnya di instansi ini kebutuhannya adalah mengurangi jumlah karyawan yang bolos, mengurangi jumlah karyawan yang titip absen gitu ya. Kemudian mempermudah proses perhitungan absensi dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana caranya? Nah, itu dibahas di sini, perancangan dan implementasi perangkat lunak. Ada dua proses yang masuk dalam perancangan dan implementasi perangkat lunak ini. Yang pertama, perancangan perangkat lunak, di mana proses ini adalah merancang modelnya. Jadi ini adalah proses pembuatan peta yang saya ceritakan tadi, peta struktur perangkat lunaknya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah implementasi, bagaimana menerjemahkan struktur perangkat lunak yang sudah dipetakan, sudah dimodelkan tadi menjadi sistem yang berjalan. Nah, di sini pembagian dari tugas tadi ya. Jadi programmer itu tugasnya, ranahnya itu diimplementasi perangkat lunak. Sedangkan yang perancangan perangkat lunak itu ranah Anda, ranahnya analis gitu ya, software analis gitu. Jadi bagaimana Anda bikin perancangannya. Lanjut. Nah, ini ada aktivitas perancangan, desain arsitektur, desain antarmuka. Desain arsitektur itu mengidentifikasi struktur sistem secara keseluruhan. Kalau antarmuka ini interface-nya, tampilannya dari setiap komponen, kemudian mendesain komponen, bagaimana tiap-tiap komponen itu bekerja. Jadi misalnya komponen untuk absensi itu gimana kerjanya, ambil membaca fingerprint, kemudian dibaca dari database, muncul datanya, disimpan jam masuknya dan seterusnya. Dan yang terakhir desain basis data atau merancang struktur basis data yang sesuai gitu. Proses perancangan dibagi menjadi 3 tahap, ada desain input, desain activities, dan desain output. Yang input ini ada platform information, mau pakai apa sistemnya, mau pakai Windows, mau pakai Android, mau pakai iOS gitu ya. Requirement specification ini tadi sudah dijelaskan. Data description nanti data-data apa yang dibutuhkan dalam inputannya gitu. Kemudian ada desain activities, yang dirancang adalah architectural design.
kemudian interface design tampilannya bagaimana, komponen desain, dan yang terakhir database. Tiga-tiganya ini nanti mengacu pada desain database. Dan yang terakhir ada desain output. Nah, outputnya berupa sistem arsitektur, database-nya, database specification-nya, ada interface, dan yang terakhir komponen specification. Validasi perangkat lunak. Nah, kalau sudah jadi, kemudian perangkat lunak tersebut akan diimplementasikan. Nah, ini harus melalui validasi dulu. Nah, ditujukan untuk memeriksa bahwa sistem telah sesuai dengan spesifikasi dan memenuhi kebutuhan dari pengguna perangkat lunak yang awal tadi. Jadi, tadi spesifikasinya sudah tahu, softwarenya jadi, kemudian dicek apakah benar software ini sudah benar-benar menjadi solusi bagi kebutuhan-kebutuhan pengguna, gitu ya. Caranya bagaimana? Diuji coba. Tahapan uji coba ada 3. Yang pertama uji coba komponen. Jadi masing-masing komponen absensi sendiri diuji tanpa harus terkoneksi dengan komponen yang lain, gitu ya. Setelah oke, komponen penggajian sudah oke, komponen tunjangan sudah oke, misalnya, kemudian diuji coba secara keseluruhan di sistem informasi kepegawaian misalnya. Diuji. Kalau komponen dari komponen absensi datanya untuk penggajian apakah sudah masuk atau sudah diolah dan lain sebagainya. Jadi interaksi atau integrasi dari masing-masing komponen itu diuji sudah jalan atau enggak, gitu ya. Dan yang terakhir uji coba penerimaan. Kalau di developer sudah diuji, sudah jalan, tinggal diimplementasikan ke konsumen, dan di konsumen tersebut diuji menggunakan data mereka. Karena bisa jadi kalau kita uji menggunakan data kita oke-oke saja, terus begitu diuji coba dengan datanya datanya klien, ternyata misalnya kita inputnya 1 orang, gitu ya. Kalau di klien ternyata kasirnya ada 5, gitu. Inputnya 5 absensi secara sekaligus, bisa jadi nanti ada crash-nya, ada macam-macam, bisa tahu, siapa yang tahu, gitu ya. Nah, ini diuji coba di penerimaan, gitu. Dan yang terakhir evolusi perangkat lunak. Saya bilang minggu lalu bahwa tidak ada satupun software yang luar biasa yang tidak pernah berevolusi. Semua software pasti berevolusi. Pasti berubah untuk mengakomodasi perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan pengguna perangkat lunak. Nah, ini ya, bahwa perangkat lunak itu bisa berubah dan fleksibel. Perangkat lunak harus dapat berubah sesuai dengan perubahan kebutuhan yang disesuaikan dengan perubahan situasi bisnis. Ini pertama di-define sistem requirement yang baru, kemudian diuji, dilihat sistem yang sekarang ini bagaimana. Dibandingkan dengan kebutuhan yang baru. Oh, ternyata masih ada yang kurang kebutuhannya. Maka ajukan sistem perubahan sistem. Propose system change, kemudian sistemnya dimodifikasi sehingga menjadi new system. Di mana new system ini nanti akan berubah menjadi existing system pada saat evolusi yang lebih lanjut, gitu. Ada 2 macam cara. Yang pertama ada plan driven. Plan driven ini aktivitas-aktivitasnya direncanakan di awal. Oh, bahwa nanti manajemen perubahannya untuk perangkat lunak ini dilakukan setiap setengah tahun sekali, setiap triwulan sekali, atau setiap tahun sekali baru dianalisa apakah kebutuhannya berubah atau enggak. Tapi ada juga yang sifatnya agile. Agile ini terus-menerus dilakukan perubahan walaupun perangkat lunaknya sedang berjalan. Contoh paling sederhana, kalau Anda pernah main game, gitu ya, suatu game di Android, gitu ya. Nah, selama Anda main game, tim pengembangannya di sana itu tim pengembangan gamenya itu tetap bekerja, tetap terus melakukan perubahan, gitu. Kalau Anda pernah merasakan enak-enak main, gitu, sudah tamat, gitu ya. Kemudian lain hari Anda nyoba iseng-iseng mainin lagi, loh, kok saya belum tamat, kok sudah ada level baru, gitu ya. Terus, tadi saya main nggak ada aktor ini, kok tiba-tiba sekarang ada aktor ini, nggak ada weapon ini, kenapa sekarang jadi ada weapon ini? Nah, itu karena perubahannya dilakukan secara agile, teman-teman. Jadi agile itu perubahannya terus dilakukan selama software tersebut masih tetap berjalan. Ini agile. Ini tahapannya, requirement specification. Nanti dari requirement specification ini juga ada perencanaan bahwa software ini nanti bisa diterima jika bagaimana? Ini melalui acceptance plans. Jadi pada saat requirement specification, acceptance plans-nya juga dibuat. Kemudian ada sistem specification, spesifikasi sistem yang dibutuhkan. Nanti ada sistem integration test plan. Ini dibuat juga.
Sistem desain, subsystem integration test plan juga dibuat, detail desain, kemudian ini dibuat modul and unit code and test. Kemudian pada saat subsystem integration test dilakukanlah tes yang tadi dibuat, perencanaan tes yang tadi dibuat. Kemudian pada saat sistem integration test dibuatlah dilakukanlah sistem integration test plan. Pada saat acceptance test dilakukan, kita melakukan plan yang ini. Dan yang terakhir service. Si sistem tadi langsung bisa dijalankan. Oke, materi hari ini cukup sekian teman-teman. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, silakan dari materi hari ini. Mohon izin Pak, saya Ya, izin siap. bertanya. Monggo. Jadi gini, bagaimana jika dalam sebuah perusahaan perangkat lunak yang digunakan itu sudah berumur belasan atau bahkan puluhan tahun, itu sudah tidak pernah diupdate. Nah, tapi masih relevan untuk digunakan. Apakah tetap perlu dipaksakan untuk tetap berevolusi seperti itu, Pak? Oke, terima kasih. Super nih pertanyaannya ya. Jadi gini teman-teman, pada saat perusahaan masih merasa nyaman dan tidak masih bisa terpenuhi kebutuhannya, maka tidak perlu dipaksakan untuk evolusi. Tapi bisa dipastikan bahwa kalau sebuah perusahaan sampai belasan tahun, puluhan tahun itu tidak berubah kebutuhannya, artinya perusahaan tersebut nggak berkembang. Jadi yang perlu dibenahi adalah introspeksi diri perusahaan, bukan ke softwarenya. Kok kita nggak berkembang ya dari dulu belasan tahun yang lalu kebutuhannya ya ini saja. Berarti kan perusahaan tersebut nggak berkembang, nggak mengikuti perkembangan zaman. Kemudian misalnya contoh sistem pembayaran saja. Dulu sistem pembayaran cuma pakai duit. Kalau sekarang enggak. Kita bisa gesek, bisa tap, bisa transfer, bisa pakai QRIS gitu ya. Sehingga kalau misalnya sebuah perusahaan itu enggak berkembang, maka si perusahaan harus ngaca nih. Benarkah apakah perusahaan saya sudah cukup berkembang atau enggak? Jadi yang perlu dianalisa adalah perkembangan perusahaannya. Mungkin itu saja. Bisa menjawab masalah ya? Terima kasih Pak atas jawabannya. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan yang lain mungkin? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, materi hari ini saya cukupkan sekian. Kita bertemu lagi nanti setelah minggu depan sudah liburan ya. Setelah liburan, semoga tidak dilupakan gitu ya materinya. Sambil dibaca-baca, liburan iseng-iseng baca-baca. Materi ini nanti akan saya upload di e-study. Anda tinggal buka lagi e-study-nya. Kemudian ada tugas-tugas yang saya berikan di sana, tolong dikerjakan. Jadi pada saat nanti masuk pertemuan mendatang, tugasnya sudah selesai dikerjakan. Ya, fungsinya adalah untuk mengukur penerimaan Anda yang pertama, yang kedua untuk mengukur merefresh kembali materi-materi Anda gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akhiri sekian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian apa yang perlu saya sampaikan. Semoga video ini dapat membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.